Jadi sorotan, ada sebuah aliran yang diduga adalah aliran sesat di Maros yang ternyata menambah rukun Islam jadi 11 dan punya kepercayaan bahwa pergi haji tidak perlu ke Mekah, cukup ke Gunung Bawah Karaeng di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Yap, baru-baru ini menghebohkan masyarakat di Sulawesi Selatan. Ada sebuah aliran yang dinamakan Pangisengana Tarekat Anna Loloa. Mereka punya 11 rukun Islam, bahkan menjanjikan surga bagi para pengikutnya dengan syarat membeli benda pusaka. Dan di dalam aliran ini mereka mengajarkan bahwa ibadah haji tidak perlu ke Mekah, cukup ke Gunung Bawah Karaeng di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Aliran ini bermula di dusun Bonto-Bonto, Desa Bontosomba, Kecamatan Tompo Bulu sejak tahun 2024 dan dipimpin oleh seorang wanita bernama Peta Bau. Bahkan para pengikutnya dilarang membangun rumah dengan alasan uang yang mereka miliki harus digunakan untuk membeli pusaka sebagai bekal di akhirat. Karena sang pemimpinnya itu Peta Bau mengatakan kepada mereka bahwa sudah mau kiamat dan dilarang bangun rumah dan uangnya harus digunakan untuk membeli pusaka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Singkat. Jadi beberapa hari ini viral ya, setelah kemarin ada yang naik haji bisa lewat gua, sekarang muncul lagi kalau naik haji itu nggak mesti harus jauh-jauh, bisa membeli dengan benda pusaka. Jadi sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Muncul lagi nih aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia. Ya, pemimpinnya dinamakan Peta Bau. Nah, dia mengatakan kalau mau naik haji itu nggak mesti harus ke jauh-jauh ke Mekah. Ini bisa aja membeli benda pusaka. Jadi kalau bahkan tadi ada yang sampai mau bangun rumah, itu rumahnya ditunda, beli aja benda pusaka dan naik haji nanti lewat gunung gitu kan, supaya mendapat berkah dan bisa mendapat mungkin kunci surga. Nah, inilah yang menjadi masalah kita selama ini. Ini contoh akhir zaman. Banyak orang-orang yang menciptakan aliran baru, banyak orang-orang yang dengan gampangnya membuat spekulasi bahwasanya saya nabi, saya ini, saya itu, saya bisa memimpin kalian ke surga. Itu kan sebuah penghinaan, atau dalam artian itu tidak percaya bahwasanya hari akhir itu akan datang dengan orang yang lebih tepat. Nah, dia mengatakan hal tersebut ya karena memang akhir zaman itu dipenuhi dengan fitnah akhir zaman atau miskomunikasi akhir zaman. Nih, kita lihat lagi video-video berikutnya nih. Tradisi dan ritual naik haji di Gunung Bawah Karaeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Nah, kita cek dulu. Ya, kalau kita lihat ini kan tuh sampai naik ke sini, apa nggak bahaya? Ada orang yang tua nih, udah ada sepuh kan, naik ke sini, dikira enak naik haji sampai sini saja. Kalau memang boleh sampai sini ya semua orang pasti akan naik haji. Tapi kan ini kan aliran sesat, bahaya kalau diikutin karena bisa menjadi ya bukannya kita dapat pahala, justru malah menambah dosa. Tuh bapaknya juga udah tua. Di ya sini kita nih lihat ibu-ibunya manjat sampai kayak gitu. Udah kayak climbing ya, panjat tebing gitu kan. Sungguh aneh negara ini kalau banyak aliran sesat yang muncul. Ya, lagi-lagi mungkin ini karena faktor SDM ya. Faktor SDM yang rendah, literasi yang kurang, dan kurang mengeksplor dunia luar. Jadi mengklaim saya punya kelebihan seperti ini. Dan yang parah lagi, banyak yang ikut. Nah, itu kan sebuah contoh bahwasanya SDM itu memang rendah. Yang jadi masalah ini karena kok bisa banyak yang percaya membeli benda pusaka nanti masuk surga, tahan menunda membangun rumah. Ini kan sebuah kehancuran moralitas atau kehancuran pola pikir manusia itu. Jadi ini ada 7 fakta aliran sesat di Maros punya 11 rukun Islam, haji tak perlu ke Mekah. Astagfirullah. Jadi rukun Islamnya jadi 11, menambah-nambahkan. Aliran sesat muncul saat Ramadan 2024. Pengikut diwajibkan beli benda pusaka. Pemimpin ngaku ibu angkat Presiden Kapolri. Ya Allah. Peta Bau sempat janji stop ajaran. Ya, janji-janji aja. Dalih Peta Bau tetap tinggal di desa. Kemudian ini pemimpin aliran sesat. Jadi ini intinya, pemimpin aliran sesat butuh uang. Ya, memang butuh uang kan. Benda pusaka dijual 500.000. Ya, jadi kalau masih ada yang percaya dengan hal seperti ini ya perlu dipertanyakan lagi literasinya, pemahamannya terhadap agama. Pesan saya, kalau kita mau belajar agama, mau mempelajari sesuatu, itu harus dengan guru yang tepat. Bagaimana cara memilih guru? Kita lihat dulu latar belakangnya.
beliau ini sebagai apa, kemudian pendidikannya gimana, kemudian sepak terjangnya, contoh di dunia pendidikan agama Islam itu bagaimana. Jadi tidak asal percaya dengan orang-orang yang tidak jelas keilmuannya. Ya, ini ada respon Kemenak tentang aliran sesat di Maros. Menteri Agama Nasaruddin Umar buka suara soal aliran sesat di Maros, Sulawesi Selatan. Menurutnya, aliran yang menambah rukun Islam menjadi 11 di Maros akan berhadapan dengan hukum jika mengganggu ketentraman umat. Ya, kalau masih membuat hal-hal yang tidak masuk akal, maka akan berhadapan dengan hukum apabila mengganggu ketentraman umat. Diketahui Indonesia sebagai negara demokrasi tetap memberikan toleransi selama tidak melanggar pelanggaran hukum. Namun jika ajaran tersebut merusak ketenangan masyarakat, maka tindakan hukum akan diambil. Lantas Nasaruddin menegaskan saat ini aliran sesat belum dianggap mengganggu, namun tetap menjadi perhatian pemerintah. Sebelumnya masyarakat Maros dihebohkan dengan aliran sesat yang dipimpin seorang perempuan bernama Peta Bau. Ajaran ini menambah rukun Islam menjadi 11 dan mewajibkan pengikutnya membeli benda pusaka untuk mendapatkan surga. Selain itu, mereka menganggap ibadah haji cukup dilakukan di Gunung Bawakaraeng, bukan di Mekah. Balik-balik lagi ya. Negara kita ini kan negara yang demokratis. Kemudian banyak di negara kita juga banyak pemeluk agama lain. Jadi kita harus mementingkan toleransi. Tapi toleransinya yang benar. Kalau misalnya terhadap aliran sesat seperti ini, itu bukan lagi harus toleransi, justru memang harus dibubarkan. Karena udah positif itu mengganggu ketentraman umat. Jadi tidak bisa dibiarkan semena-mena. Takutnya kalau nanti meluas ajarannya, justru malah merusak tatanan negara itu sendiri. Karena mengatasnamakan ajaran ini, kemudian mengataskan ajaran itu. Hal ini akan merubah pandangan orang-orang di luar sana yang akhirnya ikut-ikutan, kemudian nanti merusak tatanan negara itu sendiri. Ya, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat kali ini, dan jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe agar channel ini berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.